Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah, di malam hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha, jilid pertama, dan alhamdulillah kita sudah memasuki pelajaran yang kelima. Ya, di pelajaran kelima ini kurang lebih ada tiga kaidah yang harus kita pahami. Dan kaidah yang terpenting di antaranya adalah kaidah tentang idhofah. Ya, kaidah tentang idhofah. Idhofah itu terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih atau mudhaf ilaih. Jadi ini dua istilah yang baru bagi kita ya. Mudhaf dan juga mudhafun ilaih. Istilah ini harus kita hafal, yaitu mudhaf dan mudhafun ilaih. Dari sekian banyak atau sekian, ya, beberapa dari makna idhofah. Idhofah itu nanti kalau kita pelajari, ya, ada yang maknanya fi, ya, ada yang maknanya min, ada yang maknanya li. Ya, dia memiliki tiga makna. Ya, maknanya fi, min, dan li. Namun di pelajaran ini, di Durusul Lughah ini, di jilid satu pelajaran kelima, kita mempelajari makna idhofah yang maknanya li. Ya, li ini artinya milik. Ya, milik. Dan ini huruf jar juga, li, fi, min, ini huruf jar. Nah, idhofah itu memiliki makna li, diantaranya milik, makna li itu. Perhatikan ikhwah, ya, ana yakin di antara misalnya di sebagian antum ada yang baru mengenal istilah ini. Namun bersabar dulu, ya, antum jangan jangan mundur dulu, ya, karena ana belum belum jelaskan, belum mulai menjelaskannya. Perhatikan ya khotifillah, pahami apa yang ana baca ini terlebih dahulu. Di antara maknanya, makna idhofah, ya, maksudnya nyaknya di sini balik ke idhofah. Di antara maknanya adalah kepemilikan. Tetapi lafaz milik ini tidak disebutkan. Jadi maknanya ada lafaz milik, tapi milik ini tidak dilafadzkan, tidak diucapkan dalam lisan, tidak disebutkan. Dan idhofah ini terdiri dari dua kata. Ya, nanti kita pelajari kata pertama namanya mudhaf. Ya, kemudian kata yang kedua namanya mudhafun ilaih. Ya, ikhwah bisa masukkan anak. Iya, afwan, sepertinya sinyalnya ya. Jadi yang kata yang kedua adalah
mudhaf ilaih atau mudhafun ilaih. Karena ulang lagi ya, di antara makna idhofah, di antara maknanya adalah mengungkapkan kepemilikan. Tetapi lafadz milik ini tidak disebutkan. Terdiri dari dua kata yaitu mudhaf dan mudhafun ilaih. Contoh bentuk yang bukan idhofah, lihat. Yang miliknya dilafadzkan terlebih dahulu tidak terpenuhi tiga syarat ini. Ya contoh bukan bentuk. Ini bukan bentuk ya. Bukan bentuk mudhaf dan mudhaf ilaih. Misalnya al-kitabu lil mudarrisi. Al-kitabu li al-mudarrisi. Ini tiga kata. Ya, sedangkan tadi disebutkan mudhaf mudhaf ilaih itu dua kata. Ini tiga kata. Al-kitabu kata pertama, Wan, Ustadz Afwan, nggak ada suaranya Ustadz. Ya Pak Ustadz, tidak ada suaranya. iya, apa nih, ya, anak ulang lagi. Masya Allah. Ya, hari ini, Masya Allah. Ya, kita ulang lagi. Baik, Ikhwan. Ikhwan, semoga bersabar ya. Nah, kita bahas tentang idhofah. Idhofah itu mudhof dan mudhofun ilaih, dua kata ya. Kemudian mudhof mudhof ilaih ini harus terpenuhi tiga syarat ini. Ya, yang maknanya li di sini maksudnya. Di antara maknanya adalah kepemilikan. Kepemilikan itu kalau bahasa Arabnya li, milik ya. Tetapi lafaz milik ini tidak disebutkan. Li ini nanti tersembunyi. Ya, tidak disebutkan. Kemudian terdiri dari dua kata yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Contoh bentuk, contoh bukan bentuk mudhof mudhof ilaih, bukan bentuk ya. Karena tidak terpenuhi syaratnya. Pertama, lihat contoh yang bukan bentuk mudhof mudhof ilaih, al-kitabu lil mudarrisi. Ini ada tiga kata, al-kitabu, kemudian li, sama al-mudarrisi. Ini tiga kata. Sedangkan mudhaf mudhaf ilaih itu harus dua kata ya. Ini tidak terpenuhi syaratnya. Kemudian di antara maknanya adalah kepemilikan ya, mengungkapkan mengungkapkan tentang kepemilikan, betul ini syarat
pertama terpenuhi. Syarat kedua, tetapi lafaz milik tidak disebutkan di sini, lafaz milik disebutkan, ini tidak terpenuhi. Kemudian terdiri dari dua kata, di sini tiga kata, maka tidak terpenuhi. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk mudhof mudhof ilaih. Contoh bentuk mudhof dan mudhof ilaih. Kitabul mudarrisi. Iya, kitab, kitabnya guru. Ya, syarat pertama, ya, atau di antara syaratnya dua kata. Lihat, di sini di syarat mudhof ilaih itu terdiri dari dua kata. Ya, ini dua kata, perhatikan. Kitabun sama al-mudarrisi. Kemudian syarat kedua di antara maknanya adalah kepemilikan. Ya, maknanya kepemilikan. Kitabnya guru artinya kitab milik guru. Ya, kitabnya guru artinya kitab milik guru. Terpenuhi syarat pertama dan syarat ketiga. Syarat kedua, tetapi lafaz milik tidak disebutkan. Lihat, lafaz milik tidak disebutkan. Syarat kedua terpenuhi. Maka ini yang namanya mudhof mudhofun ilaih. Ya, semoga dipahami. Kemudian ikhwati fillah, jika kita perhatikan kalimat di atas terdiri dari dua bagian. Tadi kalimatnya Anda tulis dulu ya. Kitabul mudarrisi. Iya. Bagian pertama, ini bagian pertama maksudnya ya. Bagian pertama lafaz kitab. Ini dinamakan mudhof. Syarat mudhof, lihat tidak boleh tanwin. Lihat di sini domah saja, tidak tanwin. Walaupun tidak ada alif lamnya, maka dia tidak boleh tanwin. Ini syarat mudhof. Ya, syarat kedua tidak boleh ada alif lam. Lihat, kitabu tidak ada alif lam. Ya, jadi tidak boleh tanwin dan tidak boleh alif lam. Ini syarat mudhof, tidak boleh tanwin dan tidak boleh alif lam. Kemudian lafaz yang kedua, ikhwati fillah, ya, namanya lafaz kedua itu al-mudarrisi di sini. Ya, al-mudarrisi ini lafaz kedua. Lafaz kedua al-mudarrisi dinamakan mudhafun ilaih. Ya, mudhafun ilaih. Syaratnya harus jar. Di antara tanda jar adalah kasroh, berharokat kasroh atau kasroh tanwin. Ya, kasroh atau kasroh tanwin. Kita perhatikan al-mudarrisi, ya, kasroh ya, seperti itu. Jadi mudhafun ilaih itu syaratnya harus kasroh atau kasroh tanwin. Ya, Anda tulis di sini misalnya, tulis lagi ya. Kitabu al-mudarrisi. Ya, kapan tanwin, kasroh tanwin? Kalau alif lam al-mudarrisi ini dihilangkan misalnya kitabu mudarrisin. Nah itu. Jadi ini namanya mudhof, syaratnya tidak boleh tanwin, tidak tanwin, dhamma saja. Kemudian tidak boleh alif lam, tidak ada alif lamnya, tidak ada alif lamnya, tidak tanwin. Bagian kedua al-mudarrisi ini adalah mudhafun ilaih. Syaratnya harus jar, di antara tanda jar adalah berharokat kasroh kasroh atau kasroh tanwin. Kalau di sini kasroh saja, kenapa? Karena ada alif lam. Kalau di sini kasroh tanwin karena tidak ada alif lam. Semoga bisa memahaminya ya. Ikhwati fillah. Iya, ini halaman berapa? Ini belum kita masuk halamannya. Ini kaidah yang akan kita pelajari ya. Perhatikan dulu apa yang Anda jelaskan. Jangan sibuk mencari halaman. Kemudian, ikhwati fillah, contoh misalnya ya. Contoh mudhaf mudhafun ilaih lagi supaya lebih paham. Ya, misalnya ada lafaz ya, qalamu hamidin. Ya, qalamu
hamidin. Ini lafaz yang pertama namanya mudhaf. Ya. Syaratnya apa saja mudhaf? Tidak, tidak tanwin. Ya, lihat, tidak tanwin. Kemudian juga syaratnya tidak ada alif lam. Ya, tidak ada alif lam di depannya ya. Kemudian ini yang kedua namanya mudhaf ilaih. Apa syarat mudhaf ilaih tadi? Ya, harus kasroh atau kasroh tanwin. Ya, bagaimana kita menentukan itu mudhaf ilaih? Pertama, tadi sudah kita sebutkan, satu mengungkapkan, ya mengungkapkan kepemilikan, kepemilikan. Dua, lafaz milik tidak disebutkan. Ya, ketiga, terdiri dari dua kata, ya, atau dua isim. Lihat, kita perhatikan kolam Muhammadin kalau kita terjemahkan pena, pena Hamid. Ya, pena Hamid. Dia mengungkapkan kepemilikan, artinya pena milik Hamid. Lafaz miliknya tidak disebutkan. Ya, tidak pena milik Hamid, tapi pena Hamid miliknya tidak disebutkan. Ya, kemudian terdiri dari dua kata, ya, kolamun, kolamu sama Hamidin. Ya, kolamu sama Hamidin. Suara anak terdengar jelas ya, Wah? Jelas, Ustaz. Jelas ya, tidak putus ya. Tidak, jelas. Nah, alhamdulillah. Putus-putus Ustaz. Iya, mungkin sinyalnya Ibu. Putus-putus di sini. Iya. Bagus kok. Kemudian kita lanjutkan nih Khotifillah. Nah, sekarang latihan. Ya, latihan. Latihan idhofahkan. Maksudnya jadikan mudhof dan mudhofun ilaih dari dua kata berikut. Ada lafaz sayyaratun dan ada lafaz hamidun. Siapa yang mau coba angkat tangan? Anak kasih contoh dulu. Ya, sayyaratun ini kan mobil ya. Perhatikan. Berarti jadikan mudhof ilaihnya jadi apaan? Saya rotu hamidin. Ya, nanti antum terjemahkan. Saya rotu hamidin artinya mobil Hamid atau mobilnya Hamid. Ya, ini contoh pertama ya. Antum satu saja contohnya. Ya. Sekarang Ummu Ammar, tafadhali yang kedua. Miftahu saya roti ya Ustaz. Iya, betul. Miftahu as-sayyarati. Apa artinya Ummu Ammar? Artinya apa ya Ustaz? Apa? Miftah itu kunci. Kunci Sayaroh apa? mobil ya. Iya, Mobil, kuncinya kunci mobil. Kunci kuncinya mobil. milik Mobil.
kunci mobil. Namun lafaz miliknya tidak disebutkan. Ini lafaz yang pertama namanya apa? Mudhaf ya Ustadz. Mudhaf. Syarat mudhaf apa? Tidak tanwin, tidak alif lam. Tidak tanwin. As-sayyarati namanya apa? Mudhafun ilaih. Iya, mudhaf ilaih. Syaratnya apa? Harus berharokat kasroh atau kasroh tanwin Ustadz. Iya, mudhaf ilaih itu di antara makna adalah mengungkapkan Kepemilikan. kepemilikan. Lafaz disebutkan dan dia terdiri dari dua kata. Kata. Ya, Muhammad barakallahu fiik. Fik barakallah. Sekarang Pak Rudi, tafadhol. Baik Ustaz. Maktabul Mudarrisi. Iya, Eh, maktabul mudarrisi. Artinya apa, Pak Rudi? Mejanya guru. Iya, mejanya guru. Mejanya guru. Artinya meja milik guru, namun lafaz milik tidak disebutkan. Baik, Iya, Ustaz. jadi idhofah itu mengungkapkan satu, mengungkapkan kepemilikan, kedua lafaz milik tidak disebutkan, terdiri dari dua kata. Yang pertama mudhof. Mudhof syaratnya apa, Pak Rudi? Tidak boleh tanwin Ustaz. Tidak boleh tanwin dan Dan al. tidak boleh alif lam ya. Jadi Alif syaratnya lam. dua, kalau mudhof tidak boleh tanwin dan tidak boleh alif lam. Al mudarrisi sebagai apa, Pak Rudi? Mudhafun ilaih Ustaz. Mudhof ilaih syaratnya apa? Syaratnya harus kasrah atau kasrotain. Iya, barakallahu fiik. Sekarang Wafi barakallah. Ibu Ani Sumarni, tafadhali. Qalamu muhandisi. Nah, qalamu Muhandis. muhandisnya ada alif lamnya tidak, Ibu? Di situ Ada tidak ada. alif lamnya tidak? Tidak Tidak ada, ada. berarti gimana? Harus Muhandisin. tanwin. Muhandis. Iya, tanwin. Karena tidak ada alif lam, tanwin. Qalamu muhandisin. Kecuali mudhof, tidak ada alif lam, dia tidak boleh tanwin kalau mudhof. Kalau mudhofun ilaih, tidak ada alif lam, tanwin. Qalamu muhandisin. Artinya apa, Ibu? Qalamu muhandisin. Penanya muhandisin apa ya? Insinyur. Iya, pena. Penanya Pak. insinyur. Pak Iya, insinyur. pena Pak Insinyur. Oh, ya. Jadi mudhof itu mengungkapkan apa, Ibu? Mengungkapkan kepemilikan. Iya. Syarat kedua, Syarat kedua, kepemilikannya lafaz milik. tidak Iya, tersebut. lafaz milik tidak disebutkan. Iya, terdiri dari dua Dari kata. dua Yang pertama namanya apa? mudhof. Mudhof, syaratnya apa? Mudhof syaratnya tidak boleh tanwin, tidak boleh al. Kalau yang kedua namanya apa? Mudhof ilaih. Iya, syaratnya apa? Syaratnya harus jar ya, tanwin atau kasroh tain. Harus kasroh atau kasroh tanwin, ya. Barakallahu fiik. Ibu Tuti Umu Amira, tafadhali. Nah, Ustaz. Duka Nutajiri. Iya, dukanu at-tajiri. Tajiri. Iya, at-tajiri. Artinya apa? Tokonya pedagang. Iya, tokonya pedagang. Mana lafaz pertama namanya apa, Ibu? Mudhof, Ustaz. Mudhaf. At-tajiri sebagai apa? Mudhofun ilaih. Iya, barakallahu fiik. Ibu Irma Kartika, tafadhali. Daftarut Tolibati. Iya, daftarut
At-Tolibati. Artinya, Buku catatan siswa. iya buku catatan ya atau buku tulisnya Siswa. Pelajar. siswi. Siswi Oh, ya. ya. Tolibati muannas ya. Yang pertama namanya apa Ibu? Mudhof, Yang kedua mudhof ilaih. syarat mudhof apa? Syarat mudhof tidak boleh ditanwin dan tidak boleh diawali dengan alif lam. Iya, at-tolibati sebagai Tolibati sebagai mudhof ilaih harus kasroh atau kasroh tanwin, Ustaz. Barakallahu fik Ibu. Kemudian Bu Maisarah, tafadholi. Baitu Tobibin. Rumahnya Iya, dokter. betul. Baitu Tobibin. Rumahnya dokter. Dokter. Iya, rumahnya dokter. Jadi idhofah itu harus terpenuhi berapa syarat, Ibu? 2. Enggak. Ya. Terpenuhi berapa syarat? 3. 1, 3. mengungkapkan Tidak boleh diantaranya enggak, bukan. Di mengungkapkan antara kepemilikan maknanya ya. adalah kepemilikan. Ya, yang kedua apa ya Ustaz? lafaz milik Lupa. tidak disebut. Ya, Oh, terdiri dari ya. dua kata. Terdiri dari dua Kalimat. kata. Ya, kata pertama namanya apa? Mudhof. Mudhof. Mudhof syaratnya? Tidak boleh bertanwin dan beralif lam. Iya, tidak boleh bertanwin dan tidak boleh beralif lam. Yang kedua, lafaznya namanya apa? Mudhof ilaih. Syaratnya? Jika beralif lam tidak bertanwin ya. Enggak, harus kasroh atau kasroh? Kasroh atau kasroh tahin. Iya, betul Ibu. Barakallahu fiik. Ibu Ines ya sekarang. Silakan. Sariru Khalidin. Iya, Sariru Khalidin. Artinya apa Ibu? Ranjangnya Khalid. Iya, dipannya Khalid ya, dipannya Khalid. Dipan milik Khalid maksudnya gitu ya, dipannya Khalid. Namun lafaz miliknya tidak disebutkan. Ya. Terus Sariru sebagai apa Bu Ines? Mudhaf Ustaz. Syaratnya tidak Mudhaf, boleh alif lam dan tanwin. Iya, kalau Khalidin? Khalidin syaratnya harus kasrah atau kasratain. Iya, barakallahu fiik Ibu. Sekarang yang belum siapa ini? Bu Maisurah udah ya, Bu Fatimah ya. Sekarang. Belum. Fatimah belum. Bu Fatimah ya belum, betul. Silakan. Hisonu Muhammadin. Iya, Hisonu Muhammadin. Hisonu Muhammadin. Artinya Ibu? Hisonu kuda ya Pak Ustadz? Iya, kudanya siapa? Muhammad. Kudanya Muhammad ya. Artinya kuda milik Muhammad, namun lafaz miliknya tidak disebutkan. Hisonu sebagai apa Ibu? Hisonu sebagai mudhof. Syaratnya? Tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Iya, kalau Muhammadin sebagai apa namanya? Muhammadin baris kasroh. Tanwin. Iya, Muhammadin sebagai mudhofun ilaih namanya. Ilaih ya, mudhof Iya, ilaih. mudhof ilaih syaratnya kasroh atau kasroh tanwin. Ya, barakallahu fiik Ibu. Ibu Rostana. Ya, fallah di sini ada tasydidnya artinya petani. Ya, silakan.
Jamalu falahi. Iya, jama jamalul Fal falahi. Iya, falahi. Artinya unta petani. Jama ontanya Pak petani. Tani. Iya, Pak Tani. Iya. Jamalu sebagai apa, Ibu? Mudhaf. Mudhaf. Syaratnya Mudhaf. apa? Syaratnya tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Al-falahi Mudhafun ilaih. mudhafun ilaih. Syaratnya apa? Kasrah. Kasrah time atau kasrah. Iya, kasrah atau kasrah tanwin. Barakallahu fik. Ya. Barakallahu fikum jami'an. Ini pelajaran kita, kaidah yang sangat penting dan ini sering sekali keluar dalam Al-Qur'an, dalam hadis, dalam perkataan ulama, ya dalam percakapan sehari-hari bahasa Arab. Makanya ya di sini penting sekali memahaminya. Jadi lafaz itu bisa kasroh, pertama karena ada huruf jar, kedua karena jadi mudhof ilaih. Ya, bisa jadi nggak ada huruf jar, tapi dia menjadi mudhof ilaih, bisa jadi kasrah. Nah, khotifillah kita lanjutkan. Ya, semoga bisa memahaminya. Ya, lihat. Ini kita bahas, lihat. Mudhof, berarti mudhof ini kata yang pertama dalam mudhof ilaih kan? Ya, mudhof ini kata pertama dalam mudhof ini dalam idhofah kan? Mudhof boleh kasrah. Mudhof boleh kasroh jika ada penyebabnya. Lihat, perhatikan ikhwah. Ya. Di sini ada kalimat ya. Al-qalamu ala maktabil mudarrisi. Artinya pena itu di atas mejanya guru. Ini mudhof ilaihnya yang mana ikhwah? Ada yang bisa jawab? Iya, tadi mudhof ya yang mana Ibu Rosana? Alal Darisi. darisi. Iya, betul. Iya, ini mudhof ilaihnya. Ya, lihat. Karena dia mengungkapkan kepemilikan. Tadi kan disebut idhofah itu mengungkapkan kepemilikan, namun lafaz milik tidak disebutkan. Terdiri dari dua kata. Nah, lafaz yang mudhof ilaih itu lihat maktabul mudarrisi atau maktabi di sini jadi kasroh karena ada huruf jar. Yang penting tidak boleh tanwin. Lihat, maktabi ini namanya mudhof. Mudhof itu tadi syaratnya dua. Ya, tidak alif lam, dia tidak ada alif lam, tidak tanwin, tidak an in un ya, tidak tanwin. Di sini tanwin tidak kasroh saja. Kenapa dia kasroh ada huruf jar? Ada huruf jar. Maka mudhof boleh kasroh. Mudhof boleh kasroh. Yang penting tidak ada alif lam, yang penting tidak tanwin. Paham? Karena syarat mudhof itu hanya dua. Tidak alif lam dan tidak tanwin. Tidak ada syarat mudhof harus dhamma saja. Tidak, ya. Dia bisa dhamma, bisa kasroh, bisa fathah. Kemudian al-mudarrisi baru ini namanya mudhafun ilaih. Ya, mudhaf ilaih. Syaratnya kasroh atau kasroh tanwin. Ya, semoga bisa memahaminya. Jadi mudhaf itu boleh kasroh. Tanya Ustadz, Karena ya silakan Ibu. eh, ini mudofnya itu dia berharokat kasro, apa karena ada huruf jar itu Ustadz? Iya, ini anak kasih tanda Ibu. Karena ada huruf jar. Tapi tidak boleh tanwin. Karena syarat mudhaf itu tidak ada alif lam dan tidak boleh tanwin. Dia mau kasroh boleh. Kan jika ada penyebabnya di sini, penyebabnya adalah huruf jar. Paham Ibu? Nah, Ustadz, syukron Ustadz. Iya, afwan. Iya, ada yang bertanya lagi?
Tidak ada ya. Sekarang mudhof boleh fathah jika ada penyebabnya. Ya, jadi mudhof itu bisa doma, bisa kasroh, bisa fathah. Yang penting tidak ada alif lam, yang penting tidak ada tanwin. Di sini contohnya inna. Ya, inna ini membuat mansub atau membuat fathah lafaz setelahnya. Inna qalama al-mudarrisi jadidun. Sesungguhnya, inna itu sesungguhnya ya. Sesungguhnya pena guru itu baru. Nah, sekarang kita tentukan mana dari kalimat ini yang bentuknya mudhof dan mudhof ilaih. Siapa yang tahu? Kenapa, Ustaz? Mudarrisi. Iya, silakan. Iya, qalamal mudarrisi betul. Artinya penanya guru karena dia mengungkapkan kepemilikan, lafaz milik tidak disebut dan dia terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih. Dua kata mudhof, mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaihnya adalah ini. Ya, kolama ini mudhof. Ya, syaratnya tidak ada alif lam dan tidak tanwin. Ya. Kemudian ini namanya mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih harus kasroh atau kasroh tanwin, tidak bisa fathah, tidak bisa dhammah. Ya, dia harus kasroh atau kasroh tanwin. Ya, seperti itu. Paham semua ya insya Allah ya? Paham insya Allah. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran. Ada yang ditanyakan silakan. Tidak ada ya. Sebelum masuk ke pelajaran, Ikhwatifillah lihat kosakatanya. Ada kosakata baru di halaman 38. Ya, 38. Di halaman 38. Benar 38. Di sini 32, afwan, bukan 38. 32 ya Ibu, afwan. Kebanyakan 38 ya. Pengen cepat selesai aja. Ada kosakata baru, al-kalimatul jadidatu. Ya, di sini Rasul, kita sering dengar Rasul, Ka'bah ya, tidak bisa terjemahkan lagi. Nah, kalau Rasul itu utusan nantinya, utusan Allah kepada eh, hamba-hambanya untuk menyampaikan risalah ya. Kita baca bareng ikhwah, tanpa dibuka mic. Ar-Rasulu, Al-Ka'batu. Ya, ini dhammah ya. Al-Ka'batu. Al-Ismu. Ya, tapi nanti baca yang benar di sini Al-Ismu. Nanti ada kaidah hamzah wasal insyaallah. Al-Ismu. Al-Ibnu. Atau dibacanya Al-Ibnu. Ya, anak laki-laki ini terjemahannya sudah ada di samping ya. Al-Ammu. Ya, al-ammu ini paman dari pihak ayah, artinya saudaranya ayah. Al-khalu, ya paman dari pihak ibu, maksudnya saudara laki-lakinya ibu. Jadi al-am sama al-khalu artinya paman. Ya, al-am sama al-khalu artinya paman. Namun al-ammu ini paman dari pihak ayah, al-khalu paman dari pihak ibu. Kita harus paham ini ya, karena dalam ilmu waris nanti dibedakan yang dapat waris ini paman ini. Sedangkan al-khalu paman dari pihak ibu tidak dapat waris. Ya di antaranya dalam syariat dibedakan ini Pak. Kalau di kita ya paman paman saja, dalam bahasa Arab juga dalam bahasa Inggris juga ya. Paman ya uncle ya kan. Ya, kemudian kita lanjutkan al-haqibatu, as-sayyaratu, asy-syari'u. Ikutin ana lafadzkannya ya Ikhwah. Muglakun. Ya, muglakun tertutup. Tahta. Ya, tahta itu di bawah.
Kalau kita tahta di atas ya, kalau di bahasa Arab tahta di bawah. Hunaka di sana, ya hunaka di sana. Kalau di sini huna, ya ada tambahan ini Anda tulis sendiri huna di sini ya. Al muhandisu insinyur. Dan inti dari kaidah yang ada di pelajaran 5 ini adalah mudhof, mudhofun ilaih. Ini mudhof sayyaratu tidak tanwin dan tidak ada alif lam. Al-mudarrisi mudhof ilaih harus kasrah atau kasrah tanwin. Nah, kita baru masuk ke pelajaran ikhwati fillah. Sudah antum catat dan pahami makna dari kosakata yang sudah kita baca tadi. Sekarang ana inginkan dari antum ya, membaca satu orang satu baris dan terjemahkan. Yang belum dulu ya, apa dari atas ya, udah nggak apa-apa dari atas ya, berarti dari atas. Ibu Ani Sumarni, tafadholi. Dari yang Alkitab ya. Mm-mm. Alkitabu Muhammadin. Muhammadin. Apa Terus Yasir? Haza ya Hadza Yasir. Yasiru. Ya-nya dua ya. Iya. Hadza ya Yasiru. Ya, yang pertama itu artinya wahai. Oh, namanya Yasir. Wahai. Ah. Terus Yasiru itu pakai tanwin nggak? Nggak ya? Nanti dulu diterjemahkan dulu Ibu. Silakan. Artinya Apakah kitab apakah kitab Muhammad, kitabnya Muhammad gitu. Haza ini. Ada Ya, ini. apakah kitabnya Muhammad ini ya Ini. Yasiru Ini. wahai Oh, wahai wahai Yasir. Yasir, wahai Yasir ya. Oh, ya. Gitu. Barakallahu fiik Ibu. Nah, kita menemukan kaidah kembali ya, ada namanya ya nida untuk memanggil ya. Ini artinya wahai. Ya, perhatikan. Yang tadinya ada tanwinnya Muhammadun. Ketika ada ya, lihat ya Muhammadu. Ya, tanwinnya hilang. Ya, contoh tadi Yasirun. Namanya Yasir ya. Ini ya-nya ya asli bukan ya yang artinya wahai Yasirun. Ya, Yasirun. Ketika dipanggil wahai Yasir. Ya Siru. Jadi domah saja. Ya. Misalnya mudarrisun. Ya, mudarrisun. Mudarrisun itu guru ya. Ketika kita ingin manggil wahai guru. Ya mudarrisu. Tanwinnya hilang. Ya, ini namanya ya nida ya. Ya nida. Nida itu panggilan ya. Nida. Ya nida ya. Panggilan. Seperti itu. Semoga memahaminya. Makanya di sini lihat kenapa dia tidak tanwin, karena ada ya nida namanya. Ya, ada ya nida. Jadi di sini apakah kitabu Muhammadin, kitabnya Muhammad, hada ini ya Yasiru wa Yasir. Ya, tadi yang itu siapa yang baca tadi? Ibu Ani ya. Di sini kenapa Muhammadin kasroh tanwin Ibu atau kasroh?
Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Mana mudhofnya, Ibu? Mudhofnya kitabu. Kitabu. Syarat mudhof apa? Syarat mudhof tidak tanwin dan tidak al. Tidak tanwin dan tidak alif lam. Muhammadin mudhof ilaih harus kasroh. Barakallahu fiik. Ya, sekarang baris kedua Bu Irma Kartika, tafadholi. La hada kitabu Hamidin. La hadza kitabu Hamidin. Artinya apa, Ibu? Tidak, ini kitabnya Hamid. Ini kitabnya Hamid. Lah, Hamidin kenapa jadi kasroh? Kan nggak ada huruf jar sebelumnya, Ibu. Karena mudhof ilaih, Ustaz. Jadi Karena kalau tidak mudhof kasroh, ilaih. Iya, dia mudhof ilaih. Mudhofnya mana, Ibu? mudhofnya kitabu. Ustaz. Kitabu. Barakallahu fiik, Ibu. Sekarang Bu Fatimah. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Aina Abu Muhammadin. Aina kitabu Muhammadin. Artinya, Ibu. Di mana Aina. di mana bukunya Muhammad? Iya, di mana bukunya Muhammad? Aina di mana? Kitabu bukunya atau kitabnya Muhammadin Muhammad. Di mana kitabnya Muhammad? Muhammadin. Lah ini Muhammadin kenapa kasrah, Ibu? Jangan-jangan salah cetak, nggak ada huruf jar di sini. Tidak Ustaz. Karena dia mudhof ilaih. Iya, betul, mudhof ilaih. Iya. Mudhof ilaih itu maknanya apa sih, Ibu? Di antara maknanya? Mudhof ilaih ini, idhofah ini. Mudhof ilaih tidak Mudhof mengucapkan, ya, ilaih Ustaz. itu maknanya mengungkapkan kepemilikan di antara maknanya. Barakallahu fiik, Ibu, cukup. Ibu Rosana, tafadholi. Ibu Rosana. Huwa alal maktabi hunaka. Huwa alal maktabi hunaka. Artinya apa? Dia di atas meja sana. Dia di atas meja di sana. Hunaka di sana. Ya, di sana. Ibu, kenapa di sini kata gantinya tidak dia, Ibu? Karena laki-laki kitab. Karena kata ganti untuk kitab, ya. Kitab itu mudzakkar. Iya. Al-maktabi sebagai mudhofun ilaih, Ibu. Bukan. Mudhofun ilaih bukan. Mudhofun ilaih. Salah. Ada huruf jar ya. Ibu. Iya. Kalau ini huruf jar, Ibu. Tidak, di sini tidak ada mudhof ilaih, Ibu. Iya. Barakallahu fiik, Ibu. Huwa alal maktabi hunaka. Dia di atas meja di sana. Barakallahu fiik. Sekarang Ibu Ana Wahyu Kartini. Iya. Ya Ustaz. Aina daftaru Ammarin. Aina daftaru Ammarin, artinya? Di mana buku tulis Ammar? Iya, di mana buku catatan atau buku tulis Ammar? Ya, ini kasroh karena sebelumnya ada huruf jar, Ibu? Kan Ustaz, mudhof ilaih. Bukan. Iya, mudhof ilaih. Mana mudhofnya, Ibu? Daftaru. Daftaru. Syarat mudhof apa, Ibu? Tidak alif lam, tidak tanwin, Ustaz. Iya, syarat mudhof ilaih apa? Kasroh. Atau kasrah tanwin. Ya. Iya, barakallahu fiik. Ibu Sumanem Purba, tafadholi. Ibu Sumanem, ya bukan
bukan videonya yang dinyalakan Ibu, mic-nya. Iya, mic-nya bisa dinyalakan Ibu. Ibu Sumana. Iya, namun Ustaz, kepencet. Iya. Ibu Fatimah, mohon dimatikan mic-nya Ibu Fatimah. Ya. Silakan Ibu Sumana. Huwa ala maktabi mudarrisi. Huwa ala maktabil mudarrisi. Artinya apa Ibu? Dia ada di atas meja guru. Iya, dia ada di atas meja guru. Di sini harusnya tanwin ya Ibu, kan nggak ada alif lam. Tapi ada huruf jar Ustaz, ala. Iya, kan bisa kasroh tanwin, maktabin. Alif lam. Iya, kalau dia kan mau dipulai nggak boleh alif lam kan Ustaz? Mudhof ilaih apa mudhof Ibu? Yang mana Ustaz? Mudhof. Ini maktabi. Maktabi. Mudhof Ustaz. Ini boleh Maktabi mudhof boleh tanwin tidak? Tidak boleh tanwin Ustaz. Tidak boleh tanwin. Berarti benar ya ini ya. Nah, Iya. mudhof tidak boleh tanwin dan tidak boleh Alif lam. Al mudarrisi mudhofun ilaih harus kasroh atau kasroh tanwin ya. Huwa ala maktabil mudarrisi, dia di atas mejanya guru. Ini mudhof kok kasroh sih Ibu ya? Kenapa mudhof ini kasroh? Mudhof ilaih itu Ustaz, dia kan harus harus kasroh atau kasrotain. Ini mudhof ilaih Ibu. Terus mudhofnya mana? Mudhofnya tapi ini Ustaz, maktabi tapi Ustaz. Iya, mudhofnya maktabi. Kan anak tanya maktabi ini mudhof. Kok mudhof kasroh? Sini mana ya? Karena ada huruf? Ada huruf Karena jar. ada huruf jar. Iya, jadi mudhof itu syaratnya tidak ada alif lam dan tidak tanwin. Dia kasroh boleh. Yang penting jangan kasroh tanwin. Ya, kalau ada penyebabnya, yaitu penyebab membuat dia kasroh adalah huruf jar. Ibu. Barakallahu fiik Ibu. Ustaz, Bu tanya Maisurah. Ustaz. Iya, silakan Ibu. Siapa tadi? Ya, Ustaz. saya akan bertanya dulu. Kan ini yang tadi ya, Ustaz, yang huwa ala maktabil mudarisi. Andai yang mudarisinya ini tidak pakai alif lam, boleh nggak Ustaz? Boleh. Tapi harus jadi dia tanwin. harus Ala tanwin ya, maktabi Ustaz? mudarisin. Oh, jadi Iya. dia nggak harus ada alif lam gitu ya Ustaz? Boleh aja ya? Iya, bisa. Boleh aja. Wa ala maktabi mudarisin Ibu. Barakallahu Masya fiik. Allah. Jazakallahu khair, Ustaz. Wa jazakillah khairan. Ibu Maisurah, tafadhali. Qalamu man hadha ya Aliyu. Qalamu man hadha ya Aliyun. Ini nama laki-laki harus tanwin Ibu. Ya. Kan ada Nama huruf laki-laki nida. harus tanwin. Ada huruf ada Iya, huruf nida. ada ya nida ya. Jadi tanwinnya hilang. Nah, jadi gini. Ya Aliyu. Aliyu, betul ya. Aliyu, betul ya, Ibu. Aliyu. Iya, betul. Qalamu man hada ya Aliyu artinya? Pulpennya siapa ini wahai Ali? Iya, barakallahu fiik Ibu. Sekarang Abu Zeryo, tafadhal. Hadza qalamul mudarrisi. Hada qalamul mudarrisi. Apa artinya Abu Zeryo? Ini pulpennya guru. Iya, Kepala ini sekolah. pulpennya guru. Guru. Oh, guru. Iya. Iya, Anak bandingkan dulu biar hafal. Mudarrisun. Ini artinya Pak Guru. Iya. Guru. Kalau kepala sekolah, mudirun. Mudir.
Mudir. Kepsek, kepala sekolah. Ya. Jadi hada qalamul mudarrisi. Ini penanya guru. Ini kenapa kasroh Abu Zario? Karena di mudhof ilaih, Ustaz. Mana mudhofnya? Mudhofnya qalamu. Qalamu, betul mudhofnya. Qalamu al-mudarrisi mudhofun ilaih. Mudhof Syarat ilaih. mudhof apa Abu Zario? Syarat mudhof tidak boleh beralif lam di depannya dan tidak boleh bertanwin. Mudhof. Iya, syarat mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu kasroh atau kasroh tanwin. Barakallahu Harokat fiik. akhirnya Iya, kan, ya Ustaz. betul. Iya, betul, akhi. Barakallahu fiik. Sekarang Barakallahu Ustaz. Ibu Ines, tafadhali. Aina haqibatul mudarrisi? Iya, aina haqibatul mudarrisi artinya? Di mana tasnya guru itu? Iya, di mana tasnya guru itu atau di mana tasnya guru? Iya. Haqibatu kan tidak ada alif lam ya, kok dia tidak tanwin sih, Bu? Dhammah saja, tidak tun gitu. Ustaz nggak boleh tanwin kalau mudhof. Iya, mudhof tidak boleh tanwin, tidak boleh alif Lam. lam. Al-mudarrisi namanya apa, Ibu? Mudhof ilaih. Harus kasrah Mudhofun atau kasrah ilaih. tanwin. Iya, harus kasrah atau kasrah tanwin. Sekarang yang terakhir. Ya, siapa yang terakhir ini? Balik lagi ke atas, nggak ada yang angkat tangannya. Bu Ani Sumarni, tafadholi. Silakan. Iya, tahtal maktabi. Iya, dia tahtal maktabi. Artinya? Dia Tahta di itu di bawah. Dia di bawah meja. meja, betul. Dia tahtal maktabi. Dia di bawah meja. Ya, kenapa dia pakai dia tidak pakai huwa, Ibu? Pengganti akibat tuh ya. Iya, Mu'annas. pengganti hakibah. Hakibah itu Panas. mu'annas. Makanya pakai hiya ya. Iya. Nah, sekarang barakallahu fik, Ibu. Ikhwati fillah, di sini ada bentuk mudhof ilaih yang bukan maknanya kepemilikan, bukan maknanya li. Yaitu apa? Ini. Ya. Ini mudhof. Ya, mudhof. Al-maktabi mudhof ilaih. Ya, pokoknya setelah tahta itu mudhof ilaih. Ya, nanti tahta itu namanya dhorof. Ya, kemudian al-maktabi mudhof ilaih. Ya, itu setelah tahta mudhof ilaihnya. Maafan. Ya, jadi kita tidak terlalu bahas ini ya. Ini diantara mudhof ilaih yang bukan maknanya kepemilikan, bukan maknanya li. Tadi kan kita sebutkan mudhof idhofah itu ada maknanya fi, ada maknanya min, ada maknanya li. Ya, yang kita bahas di pelajaran ini adalah yang bermakna li. Li itu diantara maknanya kepemilikan. Nah, inilah pelajaran kita ya khotifillah. Sebelum kita tutup, perhatikan kita baca dulu terlebih dahulu. Ya, ikutin Ana ya. Semuanya harap ikutin dengan tidak membuka mic. Antum ikutin Arabnya dan terjemahkan sendiri di rumah. Akitabu Muhammadin hada ya yasiru. La hada kitabu Hamidin. Ya, suara Anda putus tidak, Ikhwah? Enggak, Ustaz. Ustaz, jelas. Enggak ya. Kita lanjutkan lagi. Tutup lagi mic-nya. Aina kitabu
Muhammadin. Huwa alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin. Huwa ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadha ya Aliyu. Hadha qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi. Hiya tahtal maktabi. Ya, untuk PR Spotify, ya, mungkin Afwan Ustadz, teks ini ya silakan Pak Rudi bertanya Ustadz dulu tanya silakan. yang apa namanya soal terakhir Ustadz. Seandainya ditambahin mudarisi bisa nggak Ustadz? Iya tahtal maktabi mudarisi. Menjelaskan Bisa. bahwa nggak bisa Ustadz? Bisa Pak Rudi. Karena Oh bisa ya Ustadz. contohkan ya misalnya bisa ini Pak Rudi. Iya, ini anak pindahkan ya dari sini ya. Dari sini ke sini ya. Karena ruangnya tidak mati ya. Tahta maktabil. Tapi ini al-maktabnya, lihat al-maktab di sini alif lamnya harus hilang. Oh alnya hilang ya. Maktabil, afwan, salah warna. Maktabil mudarrisi. Kenapa harus hilang? Nanti Anda jelaskan. Kenapa jadi maktabi, Ustadz? Iya, makanya Anda mau jelaskan Ibu. Tenang Iya. aja Ibu. Iya, Masya Iya. Allah. Nah, tahta ini mudhof. Tadi Anda sebutkan mudhof ya, tapi dia bukan makna kepemilikan. Anda tidak panjang lebar di sini. Yang penting setelah tahta itu mudhofun ilaih ya. Maktabi ini namanya mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih bagi tahta, ya kan? Mudhof ilaih. Sekaligus dia punya kedudukan juga mudhof. Ya, jadi maktabi ini mudhof ilaih bagi tahta dan dia juga mudhof. Bagi al-mudarrisi, ya ini mudhof ilaih. Ya, nah, perhatikan ikhwah. Tahta ini mudhof, maktabi mudhof ilaih. Ya, tapi ini bukan makna kepemilikan idhofah yang ini bukan makna kepemilikan. Nah, yang makna kepemilikannya yang ini juga idhofah juga. Ya, maktabi. Kenapa dia tidak tanwin, tidak ada alif lam? Karena dia jadi mudhof, bagi mudhof jadi mudhof bagi al-mudarrisi. Maktabil mudarrisi. Makanya alif lamnya kata ana harus dihilangkan karena mudhof tidak boleh alif lam dan tidak boleh tanwin. Ya, paham tak Pak Rudi? Kan Ustaz. dia Ustaz, dia kan itu mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih tidak bertanwin, bertanwin ya Ustaz. Harus kasroh. Iya, harus kasroh atau kasroh kan? tanwin. Iya. Iya. Kenapa dia kasroh Ustaz? Tidak kasroh saja.
Tanwin. Kenapa nggak ada alif lam, tidak kasroh tanwin kan, Ibu ya? Iya. Karena dia jadi mudhof. Apakah ada pengaruh Karena dari dia juga takhta itu, Ustadz? Enggak. enggak. Kan ini Jadi ini sistem apanya begini tuh? Ibu. Baik, kalau misalnya gini Ibu ya, misalnya kita di sini anak pindahin lagi tanpa al-mudarrisi. Boleh, perhatikan. Iya, pokoknya malam ini kita sama-sama berpuyeng-puyeng ya, Ikhwah ya. Iya, tahta. Asli puyeng nih, Ustadz. Iya, betul Ibu. Pusing itu tanda berpikir Ibu. Daripada enggak mau pusing. Nah Ibu, itu boleh. Boleh dua. Boleh tahtal maktabi atau boleh hiya tahta maktabin, ini boleh. Ini ada tanwinnya Ibu ya. Kalau Karena dia yang mudhof ilaih saja. kalau yang bertanwin itu Iya, boleh pakai mudarisi juga, Ustadz? Enggak boleh. Kan Oh, dia nggak nanti boleh. jadi Kalau dia mudhof. udah bertanwin, dia tidak boleh ada tambahan mudhof ilaih lagi gitu. Iya, betul Ibu. Oh, gitu. Kan ini selain dia itu al-maktabi ini dua kedudukan. Ya. Al-maktabi ini dua kedudukan. Dia sebagai mudhof ilaih bagi tahta, dia sebagai mudhof bagi al-mudarrisi. Maka jadi mudhof ilaih bagi tahta dia kasroh. Tapi dia tidak boleh tanwin. Kenapa? Karena dia jadi mudhof bagi al-mudarrisi. Paham ya, Bu ya? Kalau jadi seperti tiga kata gini sepertinya kayaknya rumit ya, Ustadz. Iya, di sini rumitnya karena di sini bukan makna kepemilikan ya, Bu ya. Bukan makna kepemilikan yang satunya. Kalau yang ini makna kepemilikan. Tapi nanti ada lagi di sini seperti bentuknya sama. Ya, di sini. Di latihan. Ya, di mana? Nah, ini. Perhatikan. Lafaz. Ya. Perhatikan di sini ada 3 lafaz. Mas. Jidu, Anda pindahkan ke sini ya. Mas Jidu. Rasul lillahi. Ya. Di sini maknanya lihat. Masjidu ini mudhof. Ya, artinya masjid. Ya, masjid untuk Rasul, li Rasul, ya, milik Rasul. Maka Rasul ini mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Ya, ini kepemilikan. Ini mudhof. Tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Ini mudhof ilaih. Tidak ada kasroh atau kasroh tanwin. Tapi di sini kasroh saja. Kenapa kasroh saja? Karena dia kedudukannya juga sebagai mudhof. Ya, karena Rasul Allah, ya Rasul Allah, lihat ini mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Masjid siapa? Masjid Rasul. Rasul siapa? Rasul Allah, gitu ya. Paham itu sampai sini? Ustaz. Iya, insya Allah ya. Tapi itu, Semoga Ustaz mau tanya Ustaz, itu kan udah jadi, apakah itu jadi 2 kata atau 3 kata Ustaz? Ini mudhof ilaih. Ya, perhatikan kalau kita pisah Ibu, kita pisah jadi ini sama ini 2 kata. Ya, kita pisah yang merah jadi 2 kata. Ya, yang merah mas jidur rasuli.
Ya, Masjid Rasul, yaitu Masjid Nabawi kan. Nah, kemudian ini dua kata kan Masjidil Rasul. Kemudian Rasulullah. Ya, Rasulullah itu dua kata. Idhofah semua. Masjidu. Rasul, masjid ini mudhaf. Ar-Rasuli mudhaf ilaih. Ya, Rasulul mudhaf. Allahi mudhafun ilaih. Digabungkan Masjid Rasulullah. Ya, masjidnya milik Rasul, Rasulnya milik Allah ya. Berarti kan? Ya, berarti di sini mau nggak mau karena ini sama, ya ini sebagai mudhof ilaih dan juga sebagai mudhof, maka dia kasroh saja. Ya, kasrohnya karena mudhof ilaih bagi masjid, ya tidak tanwinnya karena dia jadi mudhof ilaih bagi lafzul jalalah. Insya Allah diulang-ulang paham insya Allah ya. Yang penting di antara makna mudhof ilaih adalah kepemilikan di antaranya. Nah, PR-nya ikhwah atau mungkin ya untuk pekan ini PR-nya agak banyak ya, yaitu menulis percakapan ini sampai mana, sampai akhir. Ya, antum tulis, salin di buku tulis, kasih harokat dengan lengkap, ya, tanpa diterjemahkan. Kenapa Ana suruh PR-nya agak panjang sekarang? Karena insya Allah pekan depan Ana libur, ya. Karena Ana harus nginep, ya, nginep belajar. Jadi tidak ada aktivitas mengajar. Jadi fokus selama sepekan Ana belajar dari pagi sampai malam, ya, dan nginep tidak di rumah sendiri. Jadi tidak ada kesempatan untuk ngajar. Nah, mungkin ketemu lagi ya di eh, pekan yang berikutnya lagi insya Allah taala. Sampai sini ya kita akhiri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ana ucapkan jazakumullah khairan kepada tim dan kepada antum semua yang sudah menemani Ana belajar bahasa Arab kitab Rasulullah. Mohon maaf bila banyak eh, kekurangan dari Ana. Semoga kita diberikan pemahaman oleh Allah Azza wa Jalla. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah Warahmatullahi khairan, Ustaz. wabarakatuh.